Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 8 cara cepat mengubah gaya hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif tak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat sehingga memudahkan berbagai kepentingan, dan yang terpenting adalah daya beli. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan, sementara pemborosan itu sendiri bisa dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Ketika masih memiliki daya beli, perilaku konsumtif memang mengasihkan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang tak hanya sekedar apa yang dibutuhkan, tetapi yang diinginkan. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan, bahkan mengendap membentuk karakter yang sulit untuk diubah, apalagi dihilangkan. Jika sudah demikian, bayangkan apa yang akan terjadi saat daya beli tak mendukung lagi. Tentu saja, kesehatan finansial akan mengalami gangguan yang bisa jadi semakin kronis dari hari ke hari. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Intinya, selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan diri, pasti bisa. Mengendalikan diri dari perilaku konsumtif seolah masih tampak abstrak. Bagaimana realisasinya? Berikut ini 8 cara yang bisa dilakukan untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros. Yang pertama, menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekedar kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Bagaimana bisa menabung jika gaji saja kecil? Menabung tidak harus dalam jumlah banyak, namun juga menyisihkan sebagian. Maka dana tabungan bisa diambil sebesar 5% atau 10% dari gaji. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, tentu nilai tabungan akan semakin banyak, sehingga bisa menjadi dana cadangan ketika memiliki kebutuhan mendadak. Kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini, tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Kebutuhan bisa mencakup harian juga bulanan. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Dengan demikian, anggaran yang disediakan untuk pemenuhannya juga bisa terpampang secara gamblang. Pembuatan anggaran belanja sekaligus bisa menentukan target pengeluaran. Membuat anggaran belanja memang mudah, tapi menepatinya itu yang susah. Apalagi ketika godaan belanja barang-barang di luar kebutuhan selalu menghampiri. Untuk itu, kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan agar anggaran belanja yang sudah dibuat dapat ditepati. Ketiga, prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan, apalagi hanya sekedar keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif, prioritaskan kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada dana sisa. Bukan kebalikannya, memenuhi keinginan lebih dulu dan mengesampingkan kebutuhan. Ketika dana telah habis untuk memuaskan keinginan, muncul kebutuhan yang mau tak mau wajib dipenuhi, sehingga harus merogoh kocek lebih dalam. Beruntung kalau ada dana cadangan. Jika tidak, maka solusi yang harus diambil adalah dengan berutang. Tentu kondisi ini jauh dari tujuan hidup hemat. Keempat, hindari pemakaian kartu kredit. Ada yang bilang kartu kredit tak ubahnya seperti kartu setan. Dia begitu mudah membujuk dan merayu perilaku konsumtif dengan berbelanja berlebihan, bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mudah, praktis, dan gengsi. Itulah iming-iming yang menggelitik psikologi manusia, terutama yang hidup di perkotaan. Tanpa disadari, iming-iming tersebut justru menjerumuskan secara finansial, karena penggunanya akan dibebani dengan tagihan sebesar dana yang digunakan plus bunga. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang kuat. Bagi Anda yang cenderung latah,
Sebaiknya menghindari berbelanja dengan kartu kredit atau lebih bijak jika menggunakan uang tunai. Kelima, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Jalan-jalan dan cuci mata di mal atau pusat perbelanjaan memang mengasihkan, namun akan berbahaya jika hal ini menjadi kebiasaan. Maka lama-lama akan menguras kantong Anda. Mengapa? Cuci mata di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Ketika melihat suatu barang yang didisplay di toko, bisa jadi Anda langsung tertarik dan ingin membelinya, meskipun tidak ada rencana untuk membelinya dalam daftar belanja yang telah Anda buat. Keenam, mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif, sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apa pentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ketika usia Anda tak lagi produktif, investasi bisa menyelamatkan kehidupan di masa tua Anda. Misalnya saja, membeli properti. Jika belum ingin memanfaatkannya untuk diri sendiri, Anda bisa menyewakannya kepada pihak lain sehingga Anda memperoleh keuntungan dari uang sewanya. Selain itu, Anda juga bisa menikmati nilai properti yang cenderung meningkat setiap tahunnya. 7. Cermatlah ketika membeli barang. Mahal tak selalu berkualitas, dan murah tak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Membeli barang berdasarkan fungsi akan lebih bijak dibandingkan berdasarkan merek yang hanya untuk menunjang gengsi. Contohnya saja tas. Bagi kebanyakan wanita, barang tersebut sangatlah berharga. Tak heran jika barang ini dikoleksi oleh kaum hawa. Namun untuk apa membeli tas dengan harga mencapai ratusan juta? Padahal fungsinya sama dengan tas yang berharga ratusan atau hanya puluhan ribu saja. Perilaku tersebut tentu saja merupakan pemborosan. Kedelapan, beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang berbau religi, namun tak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti Anda telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seberuntung Anda. Pesan moralnya, dengan bersedekah, memberikan sumbangan atau donasi ke lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau fakir miskin, Anda telah membantu meringankan beban mereka. Oleh sebab itu, jika memiliki dana berlebih, akan lebih baik apabila Anda menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan justru egois dengan menghambur-hamburkannya untuk kesenangan pribadi. Meski itu merupakan hak Anda. Jika Anda termasuk salah seorang yang berperilaku konsumtif, ada baiknya jika tips ini diterapkan sebelum Anda mengalami kebangkrutan. Cara hidup hemat yang dapat kamu lakukan. Kecanggihan teknologi sekarang ini kerap menjadi media alternatif para pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Mereka juga tidak kehabisan akal untuk berusaha mendekatkan diri dengan para konsumen dengan cara memiliki berbagai akun sosial media yang kini tengah menjadi pusat perhatian di kalangan anak muda, terutama di Indonesia. Hal ini tentu saja sama-sama mempermudah kedua pihak, baik dari para penjual maupun calon konsumen. Para pemilik produk yang menjadi lebih mudah untuk menawarkan produknya, disertai dengan informasi detail mengenai produk, cara pemesanan hingga cara pembayaran yang menggunakan metode transfer antar bank. Keberadaan seperti ini bukan berarti sepenuhnya baik dan sama-sama saling menguntungkan. Dari sisi konsumen, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri ketika menginginkan sebuah barang yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan bisa mengarahkan seseorang pada belenggu hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Bahayanya lagi jika para konsumen akhirnya memilih alternatif untuk berhutang kepada keluarga, rekan, atau melalui pinjaman online dengan alasan tertentu sehingga mendapatkan jawaban sementara yang membahayakan keuangan mereka. Untuk menghindari kejadian seperti itu, jawaban yang paling tepat adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini tidak hanya soal bagaimana kita mengatur nafsu lapar mata, namun juga mengatur masa depan dengan berbagai kegiatan yang sebetulnya sangat penting dan krusial. Kebiasaan pencegahan yang harus dibangun sejak dini ini memiliki efek menghindarkan kamu dari kebiasaan hutang yang mungkin kamu miliki ketika menghadapi masalah keuangan yang mendesak. Kejadian yang tidak terduga
sering terjadi dan risiko ini cukup besar harganya bila kamu tidak memiliki persiapan, misalnya dari segi keuangan. Maka penting untuk memiliki kebiasaan berhemat sebagai salah satu bentuk pengendalian diri kamu. Selain itu, kebiasaan berhemat juga memiliki manfaat lain bagi kamu sendiri, seperti memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir, modal usaha, sebagai dana pensiun, serta tidak perlu bergantung pada asuransi kesehatan. Berikut beberapa cara untuk hidup hemat yang bisa dilakukan. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh dalam menekan pengeluaran kamu. Jadwalkan belanja dengan daftar yang pasti, yang akan kamu gunakan setiap bulannya. Jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan ke dalam prioritas. Ingat, kamu bisa hidup tanpa harus nonton film di bioskop 1 bulan sekali. Tapi kamu tidak bisa hidup hanya dengan makan 1 bulan sekali, minum 1 bulan sekali, mencuci baju 1 bulan sekali. Jelas sekali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang sifatnya hanya kepuasan sementara. Kedua, mengecilkan pengeluaran daripada pendapatan. Apakah kamu merasa pengeluaran kamu tidak seberapa? Kalau begitu, jelas kamu tidak diperkenankan untuk secara semena-mena menghambur-hamburkan uang demi kepentingan yang sifatnya sebuah keinginan, bukan keperluan. Usahakan kamu tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang setiap waktunya mempengaruhi keberlangsungan hidup kamu. Dilihat dari sisi psikologis, kebiasaan berhutang juga tidak baik karena menimbulkan perasaan tidak tenang, terlalu cemas, serta gelisah. Ketiga, menjaga kesehatan. Salah satu cara hidup hemat adalah dengan senantiasa menjaga kesehatan. Lalu apa hubungannya kesehatan dengan pola pikir hidup hemat? Pola hidup sehat akan meminimalisir kamu terkena penyakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menanganinya. Jelas ketika kamu menggunakan jasa dokter, kamu akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengeluaran kamu yang bisa jadi lebih tinggi daripada pendapatan kamu setiap bulannya. Ketika hal ini menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya kamu akan selalu merasa kekurangan untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya memang sebuah kebutuhan. Keempat, bijak dalam berbelanja. Perlu kamu sadari, bila kamu lebih menyukai belanja di supermarket yang terkenal bersih dan sejuk, mereka juga menggunakan jasa pemasaran yang selalu bisa mengundang kamu untuk masuk dan berbelanja di toko mereka dengan teknik tertentu. Bila kamu masuk dalam toko, kamu akan cenderung membeli barang yang bukan kebutuhan. Hal yang perlu disadari di sisi lain adalah menjual jasa, mereka mematok harga yang lebih tinggi untuk sebuah barang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan lebih murah di tempat lain, misalnya di pasar tradisional. Kelima, fasilitas berlibur murah. Setiap orang pasti membutuhkan rekreasi untuk refreshing dari kepenatan bekerja. Akan tetapi, perhatikan bahwa pengeluaran kamu untuk berlibur tidak perlu mencapai angka fantastis. Ingat, kamu berlibur untuk melepas kepenatan kamu dari rutinitas bekerja, bukan menambah beban dan masalah finansial akibat tidak selektif dalam memilih fasilitas berlibur. Kamu bisa berhemat ketika berlibur dengan membeli tiket penerbangan dengan harga promo, hotel yang tidak perlu berbintang 5, atau bahkan tidak perlu mengharuskan diri berlibur hingga ke luar negeri. Jangan memaksakan hal yang kamu rasa tidak mampu dan tidak perlu. Karena membawa bekal, kebiasaan satu ini juga akan mengantarkan kamu sebagai pribadi yang memiliki prinsip hidup hemat. Hemat pangkal kaya, dan hal ini dimulai dari kebiasaan kecil. Mulailah selalu bawa bekal yang disiapkan dari rumah daripada kamu membeli makanan di luar. Selain menghemat pengeluaran, membawa bekal dari rumah sendiri sudah lebih jelas kebersihan dan gizinya. Ketujuh, membeli barang-barang investasi. Kamu merasa memiliki uang lebih dan menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat untuk membawa banyak dana. Jika memang demikian, kamu bisa mengalihkan dana cair kamu menjadi bentuk barang yang memiliki nilai investasi seperti emas dan tanah. Dua barang ini merupakan contoh barang investasi dengan kemungkinan rugi yang sangat kecil dan jarang mengalami penurunan nilai, apalagi harga tanah. Hal ini bisa membantu kamu untuk memperkecil jumlah dana cair yang siap pakai dan berpotensi bisa langsung dibelanjakan. Kedelapan, go green. Sikap ramah terhadap lingkungan
juga bisa menyelamatkan kamu dari belenggu hutang dan menumbuhkan sikap hemat dalam hidup kamu. Bagaimana caranya? Terapkan kebiasaan hidup kamu sehari-hari seperti menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan kendaraan sepeda untuk menjangkau tujuan yang berjarak kurang dari 5 km dari rumah kamu. Sikap-sikap yang turut membantu pelestarian bumi ini juga turut membantu kamu merealisasikan sikap hidup hemat. Kesembilan, jangan meremehkan uang receh. Besar nominal yang dimiliki memang terkesan kecil, tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa kumpulan uang receh ini bisa menjadi besar nominalnya dan mungkin menyelamatkan kamu di saat-saat terdesak. Hindari kebiasaan untuk langsung mengamalkan uang receh tiap kali menerimanya sebagai kembalian. Lebih baik kumpulkan dalam satu tempat tertentu seperti sebuah toples, dan ketika dirasa telah cukup banyak, tukarkan uang receh itu dengan uang kertas yang nominalnya sama. Ke-10, menerapkan pola hidup minimalis. Meski kamu berpenghasilan 10 juta setiap bulannya, hal itu tak akan menjamin kamu untuk selalu menjadi orang kaya. Orang yang dianggap kaya bisa menjadi kaya karena ketekunannya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah lewat kerja keras dan sangat menjaga pendapatan mereka dengan selektif dalam membuat pengeluaran. Pola hidup sederhana adalah cara paling ampuh dalam mempertahankan kekayaan sekaligus menjadi pola hidup terbaik yang paling cocok dengan sikap hidup hemat. Ke-11, disiplin dalam menabung. Kebiasaan disiplin dalam menabung merupakan sikap yang bersifat wajib dalam mewujudkan pola hidup hemat. Kamu mungkin memiliki keinginan untuk aman secara finansial saat pensiun dari pekerjaan kamu sekarang, tetapi kamu tidak disiplin untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk periode yang sudah kamu tetapkan sendiri. Jelas kemungkinan keamanan finansial kamu di usia senja lebih rentan. Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat yang sudah dijelaskan tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, kejadian apa yang pasti terjadi esok hari, apakah keadaan itu termasuk genting atau tidak, membutuhkan pengeluaran tak terduga seberapa banyak. Sedini mungkin usahakan untuk menyisihkan sebagian dana yang kamu miliki sebagai proteksi di waktu nanti. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.